Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Terima kasih kunjungannya, silaturahminya. Iya, Mbah. Maaf, Mbah, ganggu lagi nih, Mbah. Amin. Nggak Sering apa-apa, nggak datang apa-apa. nih. Enggak apa-apa, demi kebaikan dakwah kita, enggak ada masalah. Soalnya Iya, kita dapat beban amanah ya, Bon. Iya, betul. Dari kolom komentar, Mbah, video kita yang kemarin. Oh, Ada Masya teman-teman nih beberapa yang pengen nanya lebih lanjut. Boleh. Jadi udah kami kumpulkan nih sama Bang Bendut nih. Iya. Jadi mau langsung tanyakan ke Abah. Iya. Nah, kita langsung ya kali ya. Ya. Udah sore dah soalnya. Kita kesorean main. Ya, silakan. Yang pertama tuh dari Bung Subuntat. Bung Subuntat 1560. Mohon penjelasan tata cara sholat taubat beserta waktu yang afdol, Pak Kiai. Tata cara sholat taubat dan waktu yang afdal. Iya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan taubat yang murni, yang nasuha. Jadi Allah sendiri perintah kita bertaubat. Jadi benar saudara kita. Jadi manusia ini tidak ada yang tidak salah, pasti salah. Nabi bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti ada salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dipertanyakan beliau, siapa Bang Buntat kan siapa tadi? Bung Subuntat. Bung Subuntat yang ditanyakan tata cara taubat dan waktu. Jadi tata cara taubat ini kita awali pertama dengan mandi taubat. Mandi taubat ini sama dengan mandi wajib seluruh badan, hanya bedanya di niat. Ketika air sampai ke badan, langsung pasang niat dalam hati, sengaja aku mandi taubat dari segala dosa karena Allah Ta'ala. Kalau pakai lafadznya, nawaitu ghuslat taubati an jami'iz dzunub lillahi ta'ala. Jadi yang penting dalam hati sampai air ke badan, maka kita niatkan sengaja aku mandi taubat dari segala dosa karena Allah Ta'ala. Kemudian setelah selesai mandi taubat, basah semua badan, maka kita duduk menghadap kiblat, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita mengingat dosa-dosa kita, kemudian kita menyesali, angkat tangan, bermohon kepada Allah untuk diterima taubatnya dan tidak mengulanginya kembali, insya Allah. Namun kalau waktu kapan sih sholat taubat ini umpamanya? Ya kalau sholat taubat ini setelah mandi. 2 rakaat setelah mandi tadi. Tapi kalau mau diakhirkan juga tidak apa-apa, malam hari. Kalau cuma sholatnya itu. Iya, Pak. Karena taubat ini kalau bisa segera mungkin. Iya. Jangan ditunda-tunda. Nabi bersabda kepada sahabat Jabir, kalau tidak salah, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza asa'ta fa'ahsin." Wahai Jabir, ketika kau berbuat dosa, seketika itu kau bertaubat kepada Allah. Tapi lamun cuman sholat sunatnya boleh malam hari itu afdol. Kapan? Di pertigaan malam. Sepertiga malam. Jadi mendahulukan sholat taubat daripada sholat sunat yang lain seperti tahajud, sholat witir. Di malam hari bangun dari tidur kita sholat awali dengan sholat taubat 2 rakaat. Bacanya bebas. Setelah Al-Fatihah mau baca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad, boleh. Tidak ada masalah. Seperti itu. Berarti segimana cara sholat sunnah pada umumnya ya, Pak? Hanya Iya, diniat. sama. Hanya diniat saja ketika angkat tangan, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat kan Allah Ta'ala. Bacanya bebas. Kemudian setelah itu barulah lanjutkan seperti tadi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Oke, semoga terjawab ya buat Amin, Bung Subuntat amin. 1560. Terima kasih udah komen. Semoga sehat selalu. Oke, Bang En, selanjutnya pertanyaan kedua. Selanjutnya pertanyaan dari Neti Kurnia Ningsih 3883. Pak. Kalau jina mata mengagumi lawan jenis, menyukai foto atau video lawan jenis, gimana tuh Om En?
Sengaja bang. Benar ya pertanyaannya ya. Gak mampu Beliau yang aku. baca. Gimana tuh? Ini udah sampean yang jawab. Gak bisa bang. Enggak bisa. Gak bisa bang. Sampean harus baca ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Wahai Muhammad, firman Allah, katakan kepada orang-orang yang mukmin, tahanlah pandangan kalian. Hendaklah menahan pandangan dan juga menjaga kemaluan. Jadi ayat ini sekaligus mengultimatum kita semua hamba Allah, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sesungguhnya larangan di dalam Al-Quran ini pertanda keharaman. Jadi mandang yang istilahnya ya bukan hak ya, itu dosa, haram. Nah seperti itu. Akan tetapi kan ada batasan-batasan yang diharamkan tuh yang mana? Contoh umpamanya yang bukan muhrim kita. Yang kedua apalagi umpama yang lawan jenis. Kalau yang sejenis kita pandang-pandangan tidak ada masalah. Tapi kok ada yang memang ya tidak tahu lah orang yang punya Terobsesi lah Pak ya. Pelangi lagi nih bang. pelangi ya, umpamanya. Ya, akhirnya nafsu samanya satu jenis tetap dosa aja. Kalau memang dengan syahwat tetap dosa. Nah seperti itu. Kemudian orang yang dipandang tadi itu memang disyahwati. Istilah kalau anak-anak ini ada anak-anak di usia yang memang Akil balik itu. bukan, nggak harus. Walaupun anak kecil, anak SD, tapi umumnya memang karena mungkin kecantikannya, kemolekannya, sehingga orang-orang katakanlah notabene manusia ini bersyahwat dengan dia, maka itu pun sudah diharamkan. Tergantung umur berarti. Walaupun tua sudah nenek-nenek, tapi kalau kita nggak syahwat nggak apa-apa. Ngelihat nenek-nenek 1 jam 2 jam, Hanya mengagumi gitu. nggak ada ya, Pak. masalah, nggak ada masalah. Yang penting tidak syahwat tadi itu. Nah itu diantara syarat-syaratnya itu. Oh yang pertanyaan tadi. Iya, kalau memang ditanyakan gimana itu Pak, dosa apa enggak? Apa pertanyaannya, zina apa tadi? Apakah termasuk? Menyukai foto. Apa itu? Zina mata bang. Apakah itu termasuk zina mata? Ya iya, zina juga. Karena zina ini ada 3 jenis. Ada zina muhsan. Muhsan itu tak berkeluarga masih berzina. Itu namanya zina muhsan. Itu berat sekali. Kalau secara Islam hukumnya itu dipendam separuh badan di pertigaan atau perempatan jalan, kemudian dilempar orang yang lewat dengan batu, melemparinya sampai mati, baru diterima taubat. Kemudian yang kedua yang ghairu muhsan, yaitu yang perjaka, yang perawan, mereka berzina, maka didera 100 kali, dilesut, dipecut 100 kali. Itu dalam Islam. Kemudian zina yang ketiga yaitu zina alaman. Zina alaman ini ya zina ain mata, zina lisan, mulut. Mulut juga bisa Pak. Ya iya, ngomong jorok itu Kotor. zina juga kotor. Kemudian zina kolbi, hati dengan hayalan yang luar biasa. Zina ya tangan kaki, jalan ke maksiat, tangan sentuh-sentuh yang Bukan haknya. ya saya bukan, maaf ya jangan tersinggung saya oleh ampun. Oh berarti sekujur tuh. Iya, zina, hanya zina. dia tidak mendapatkan had yang ketiga ini. Yang kedua itu saja yang mendapatkan had, batasan dalam Islam yang harus didera di dalam Islam. Kalau yang ketiga ini apakah tidak berat? Ya berat juga. Akan tetapi kita dengan bertaubat kepada Allah sungguh-sungguh akan hilang. Karena hanya cuma sentuhan saja, kata Nabi, lebih baik kau kepalamu ditusuk dengan besi daripada kau harus bersentuhan kepada selain jenismu. Nah ini berat juga. Karena kita negara Islam ini gimana Bang? Kami ada yang diantaranya zina muhsan, zina ghairu muhsan, pernah berzina. Apakah kami juga akan, kita yang asas yang di Indonesia ini hukumnya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, maka kata ulama cukup kau benar-benar bertaubat kepada Allah, menyesal tidak mengulanginya, insya Allah dengan taubat nasuhamu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Maaf bah. Ya. Jadi dengar nih cewek, cewek nih. Sekarang kita udah menjaga nih bah mata. Cewek Bang. terus, cowok juga sama. Enggak Bon, gini Bon. Kadang tuh Bon, aku tuh Bon keluar dari rumah tuh Bon, dan niat bagus nih Bon. Tapi gimana ya Bon kata dasar Latif tuh Bon? Rezeki mata gitu. Barang bagus. Ya. Jadi memandangnya kalau cuma sepintas, enggak ada masalah.
Yang penting kita memalingkan pandang. Jangan dihayati lah ibaratnya. Ya nama manusia pasti kan melihat ya. Jadi ada barang barang. Ya. Kayak Bang tadi barang bagus katanya lewat. Kita kan sepintas ngelihat, tapi kalau kita palingkan ke yang lain, amaroni kata sahabat, aku pernah diperintah oleh Nabi untuk langsung memalingkan pandangannya. Itu tidak ada masalah sambil beristighfar, memohon. Ya ada yang kalimatnya Allahumma inni a'udzubika min fitnatin dunya wa min fitnatin nisa, atau min adzabil qabri wa min fitnatin nisa. Ya Allah, lindungi aku dari fitnah dunia, fitnah kubur, fitnah wanita, seperti itu. Jadi intinya istighfar lah gitu. Iya, Bang. Jangan dipelototin terus. Itu dosa. Bah, sedikit lagi, Bah. Ya, ya. Jadi dosa perempuan yang berpakaian sehingga membuat kita nafsu itu bagaimana? Ya jelas, itu udah Sumber jelas zina. dosanya. Tapi yang kita bahas ini kan kita yang menikmati. Iya, kita yang melihat. Kalau mereka ya tak usah kita bahas lah. Iya, iya. Kalau suami, Bah, boleh enggak, Bah? Gimana? Kalau suami mengoleksi video, Bah, dengan tujuan gimana ya, Bah? Enak pula. Apa sih? Nggak paham. Untuk membuat Daerah. ah Gimana ya? Ya memang ada sih ulama yang kalau memang itu tidak bermudarat kepada yang lain. Nah, jadi ya pribadi itu ada yang memperbolehkan, tapi sedikit ulama. Nah, yang rata-rata itu ya tetap kita harus dijaga pandangan kita. iya, Karena gimana pun itu akan merusak ibadah kita. iya, Ya kesucian hati kita, kekhusyuan kita, ta'alluq hati kita kepada Allah. Bagaimana mungkin kita mencari kedekatan diri ini kepada Allah kalau hati kita kotor terus, tidak terisikan Allah, tapi hanya makhluk, syahwat, dunia dan lain-lain sebagainya. Masih ada? Masih ini, Bang. Lanjut. Oke, nomor 3 dari Hardy Trip 19. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, Abah. Ya. Saya ada pertanyaan tentang rukun Islam kelima, naik haji bagi yang mampu. Naik haji bagi yang Mampu. mampu. Tetapi kenapa ya, Bah? Banyak yang mampu, padahal di sekitar kita nih cuma yang aneh. Hanya sedikit yang bisa berangkat haji. Benar. Apa ada maksud lain dari kata rukun Islam yang kelima itu ya, Bah? Mohon penjelasannya, Bah. Apakah ada maksud lain daripada kata mampu itu sehingga banyak yang mampu tidak berangkat? iya, Iya. Itu loh mungkin maksud Iya, beliau. betul, Bah. Nah, Betul. pertanyaan yang bagus. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Bagi manusia itu ada kewajiban kepada Allah, yaitu menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Lah kategori mampu di dalam Islam sendiri itu di antaranya adalah mampu secara sehat jasmani Badan. Iya. badan. Dia tidak sakit, sehat, kata dokter, boleh berangkat ini, tidak apa-apa, iklim sana cocok, tidak ada masalah, ini masih sehat, walaupun tua ini masih kuat. Itu yang pertama. Kemudian juga mampu dalam ongkos perjalanan. Finansial ya, Bah. Ya, umpamanya Jadi, ya yang ditinggal di rumah cukup, Iya. yang dibawa cukup, tidak nyusahkan orang. Itu dalam kategori cukup. Kemudian juga cukup di sini ini aman di perjalanan. Aman, tidak ada rampok, tidak ada penyakit menular seperti corona dan lain sebagainya. Ya, jadi aman lah, baik dari sininya maupun nanti di kota suci Makkahnya kita aman di sana. Kemudian kalau perempuan ini ya harus ada mahramnya. Dimaksud juga mampu di sini, mampu dia membawa mahramnya. Yang kalau enggak sama suaminya ya sama orang tua, sama saudara atau sama perempuan yang masih memang keluarga gitu yang bisa menjaganya. Enggak ada masalah mahramnya. Nah, kemudian juga waktunya cukup. Waktunya cukup untuk haji tadi itu. Di Indonesia ini kota terbatas. Sehingga mereka yang lain ini yang tidak dapat kota ini mau maksa, maka dia akan berada di luar waktu haji. Nah, seperti itu. Ya bagaimana dengan itu? Ya tidak apa-apa. Yang penting kita sudah mendaftar. Maka saran saya bagi orang yang mampu, kalaupun tidak bisa berangkat sehari ini, maka dia tetap mendaftar haji. Setidaknya melepas kewajiban, kalaupun dia nanti
sampai waktunya berangkat, berangkat. Umpamanya keduluan ajal, maka dia sudah terlepas daripada kewajiban haji. Nah, kalau mereka belum mampu haji, masih lama nih haji nih, masih 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, maka dahulukan umroh. Haji tetap daftar, berangkat umroh. Oh, umroh. Seolah-olah kita ini benar-benar kepengen mau menunaikan haji, tapi karena waktu tadi itu tidak cukup. Iya. Tertundanya begitu lama, maka udah kita umroh kayak gitu. Nah, itu diantaranya. Maka bagaimana apabila ada orang yang sudah mampu berhaji, Tapi tidak. mampu dia berumrah? Nah, karena haji dan umrah ini kalau menurut Imam Syafi'i itu sama-sama wajib keduanya. Nah, walaupun harus mendahului haji, Iya. kalau memang sudah waktunya, kayak gitu. Bagaimana kalau memang dia tidak berangkat padahal dia mampu? Nah, dalam hadits qudsi, seorang hamba telah aku sehatkan badannya, aku cukupkan rezekinya, tapi dia tidak berangkat haji, maka orang itu terputus daripada rahmatku, kata Allah. Nah, kalau dalam hadis Nabi itu, liyamut yahudiyan au nasraniyan, liyamut yahudiyan au nasraniyan, liyamut yahudiyan au nasrani. 3 kali Nabi menyebut, silahkan kau pilih mati Yahudi, mati Nasrani, mati Yahudi, mati Nasrani, mati Yahudi, mati Nasrani. Bagi engkau yang sudah berkemampuan haji, tapi engkau tidak berangkat melakukan upaya untuk berangkat kepada haji. Enggak ada upaya mau mendaftar kayak gitu. Masya Allah. Ya Allah, Allah putuskan rahmat. Nabi tak mau mati dia dalam keadaan Islam. Kan bahaya sekali. Enggak bahaya tak? Bahaya sekali. Ya bahaya. Masya Allah. Lanjut. Ada lagi? Ada, Pak. Masya Allah. Aku tidak. Silakan. Oh, monggo. Dari Bon Jovi Games John Bon Jovi. Ya. 990. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, minta masukannya. Gimana kalau kita lagi ada perlu sama seseorang sementara mana? Supaya apa tuh? Sementara keperluan yang sangat penting sekali, namun diabaikan oleh orang tersebut dengan lebih fokus mainin HP atau game khususnya. Jadi tidak memperdulikan. Enggak digagas. Masya Allah. Ini kayaknya ini pengalaman. Curahan hati. Curahan hati. Tapi tidak apa-apa nih, pertanyaan yang baik. Biar kawan-kawan ini lebih waspada lagi ya. Iya, Pak. Kalau dalam hadis Bukhari Muslim yang super sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Waman farraja an muslimin kurbatan." Siapa yang memudahkan, melapangkan satu kesulitan dari orang muslim, maka farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Satu kesusahan telah dia kesusahan kawan dia bantu, maka Allah akan bantu kesusahan dia nanti di hari kiamat. Masya Allah. Maknanya apa? Mafhum mukhalafah, sebalikannya daripada hadis ini. Siapa yang cuek? Itu loh. Iya, Pak. Iya kan? Iya. Siapa yang membiarkan, mengabaikan sahabatnya yang lagi kebutuhan? Diabaikan hanya main HP, main game umpamanya. Derita lu, Bodo amat lah. Bodo amat umpamanya. No Maka comment. Allah nanti dia milik kiamat akan membiarkan kesusahan dia nanti. Seperti apapun dia minta tolong, biarkan dulu di dunia dia ditinggal ya kawannya tuh main game. Nah, rasalah kau umpamanya seperti itu nanti di yaumil qiyamah, wal iyazu billah. Nah, maka senantiasa kita harus mementingkan urusan, peduli dengan urusan kaum muslimin, kawan kita, entah itu kaum muslim, non muslim, yang namanya sama makhluk hidup, sama keperluan, wajib kita membantunya. Nah, bahkan kalau kaum muslimin, man lam yahtammu bi amril muslim falaysa minhum. Siapa orang yang tidak peduli dengan urusannya orang muslim, kayak sekarang nih di Palestina. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Mereka lagi tersiksa, terjajah, saudara kita kayak apa deritanya, anak ditinggal orang tua ditinggal anak, rumah habis, harta habis, bahkan nyawa mereka. Lalu kita nggak ada peduli, setidaknya berdoa tidak untuk mereka, pedih di dalam hati ya tidak, kayak gitu. Maka itu dipastikan orang yang tidak ada kepedulian tadi itu bukan termasuk daripada kalau golongan orang kaum muslim. Nah, karena al-muslim, akhul muslim, orang muslim adalah saudaranya orang muslim. Ada lagi? Ada, Pak. Dari
Ferry KTP 4339. Siap. Niat kita kerjakan untuk ibadah, menafkahi keluarga. Boleh atau tidak kita wudhu sebelum bekerja dengan niat menghindari dari hal negatif seperti perselingkuhan dan lain-lain? Jadi apa lari disampaikan? Tapi bagus ini pertanyaan. Jadi innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah ini senang dengan orang yang senantiasa mensucikan diri. Suci tadi itu beda dengan bersih. Kalau bersih itu cuma mandi saja. Tapi suci ini adalah mereka yang senantiasa menjaga wudhunya, menjaga diri dari dosa. Salah satu bentuk dengan wudhu. Keluar rumah wudhu, mau kerja apalagi, masya Allah. Jadi sampai-sampai Nabi sabdakan begini. Tidak ada orang, kata Nabi, yang menjaga wudhunya illa mu'min, kecuali orang itu sudah dipastikan orang yang beriman. Orang yang senantiasa mendawamkan wudhunya, dikit-dikit wudhu, dikit-dikit wudhu, itu sudah bisa dipastikan tuh. Saksikanlah itu orang yang beriman. Kayak gitu. Kenapa? Orang yang berwudhu ini berarti dia sudah siap mau melakukan ibadah apapun. Istilahnya siap nerima rahmat. Ready. Iya, ready. Kayak gitu. Dan pentingnya kalau untuk pekerjaan seperti yang ditanyakan oleh teman kita tadi itu adalah membawa keberkahan dari pekerjaan kita. Rezeki yang kita dapatkan menjadi berkah. Usaha kita akan tambah barokah. Dan kita terjaga terus. Dijaga terus. Coba kita pernah dengar lah, Jenderal Sudirman itu di medan tempur tidak pernah putus wudhu. Makanya beliau senantiasa dijaga oleh Allah. Dalam keadaan sakit seperti itu, apalah hebatnya prajurit kita pada waktu itu dibanding dengan strategi Belanda, ramainya Belanda, peralatan yang lengkap Superior lah. Nggak ada apa-apa. Tapi Jenderal Sudirman mampu bertahan. Jenderal Sudirman mampu memerdekakan Indonesia. Luar biasa. Kenapa? Salah satunya, kata para ulama dan sejarawan, beliau tidak pernah meninggalkan wudhu. Jadi wudhu penjaga dirinya. Masya Allah. Iya, bukan cuma dari selingkuh dong. Semuanya aja, Pak. Iya, semuanya. Allah. Siapa lagi, En? Nextnya, En? User MD Mengapa sambil minum? CH8PX80. Apa balasannya bagi seorang teman yang kita anggap baik ternyata di belakang malah menjelek-jelekan kita? Maaf kalau pertanyaannya kurang nyambung. Nyambung sih. Aku nyambung. Nyambung lah. Bagus, Pak. Bagus, Masya Allah. Makasih pertanyaannya ya. Sehat selalu semuanya yang bertanya ya. Amin. Ya. Jadi begini, dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Jadi celaka bagi orang yang suka ngumpat, suka ngejelek-jelekan orang. Ini celaka. Tidak boleh kita jelek-jelekan. Allah sudah dalam Al-Quran sudah ingatkan, jangan, awas, mau di depan mau di belakang, awas, jangan. Bahkan jangankan sampai ngomong dalam hati ini loh, man ayyara ahadan, siapa orang yang di dalam hatinya ini ada umpamanya ya kebencian, itu apa itu, tuh gini, maka orang itu tidak akan mati kecuali dia berbuat kejahatan yang sama. Waliyahzubillah. Kisah sih. Ada iya. Nah, maka jauhi biar tidak kotor. Gitu. Iya. Gibah. Iya. Bahkan itu ya termasuk kalau menurut Kanjeng Nabi Muhammad ini ya dosa besar. Dosa besar. Habis bagi orang yang dibicarakan ya, yang dijelek-jelekin, jangan khawatir, jangan membalas. Itu hadiah besar untukmu. Ya, itu iya. Pahala orang tadi yang ngejelekin kita di belakang kita itu, masuk ke kita tuh. Pahala sholatnya, pahala sedekahnya, pahala silaturahim dia masuk ke kita. Kalau kita balas kan papo. Iya. Kata orang Ketapang itu kan papo. Impas. Kita usah dibalas. Tenang aja, senyumin aja. Katakan ada kawan bilang ya, kamu dijelek-jelekin ini. Ya udah, ini ladang pahala kok bagi saya. Iya. Alhamdulillah, makasih. Ya, justru kita ini bayar dia dengan hadiah. Oh, malah dikasih hadiah lagi. Iya, Imam Husain ini kalau dia dijahat-jahatkan orang, dia datang kepadanya membawa hadiah, terima kasih kau telah memberikan pahala kepada aku. Allah. Jadi jangan balas kejelekan dengan kejelekan, tapi balas dengan kebaikan. Oh, kalau aku
cewek Bon, itu banyak cewek. Ya, ke Enggak sih, sama lah. depan kita ini udah kurang amal gitu loh. Iya. Ah, Jadi kalau bisa terima aja lah hibah apa yang ya iya. Ya, makanya nanti ada orang bangkrut di akhirat ini, mereka yang membawa amal sholat, amal puasa, akan tetapi sayang, itu loh sungguh sayang, amal nanti di depan Allah ini kosong mau. Kenapa? Mana amal kami? Nah, mana pahala yang kau janjikan ya Allah? Nah, tapi engkau datang kata Allah telah membawa tumpukan dosa. Tumpukan dosa. Dosa apa? Yaitu menjelek-jelekan saudara. Ambillah hak saudaramu. Ya kayak gitu-gitulah semuanya. Artinya ya pahala kita diambil oleh saudara. berarti sekali ditanya tuh Bon, udah habis dah pahalanya. Syukurnya ya kita mudah-mudahan dijauhi oleh Allah. Amin, amin. Syukur. Amin ya Allah. Oke, next kita ke wah ini teman kita nih, Bah. Dedek Barbershop. 325. Tahu. Ya, boleh. Ini dari Dedek nih. Bagaimana hukumnya bekerja potong rambut? Tetapi ternyata si pelanggan belum mandi wajib. Bagaimana dosanya untuk si pekerja? Kan tidak tahu apakah termasuk keteledoran. Jadi kerja potong rambut yang dipotong dalam keadaan junub. Ah, iya Pak. Iya, Bah. Dia enggak Betul. tahu kayak gitu ya. Iya. Jadi dalam hal ini kalau kita ngutip ya pendapatnya Imam Romli, dari pendapatnya Imam Ghazali, di situ ada disampaikan oleh beliau bahwa seyogyanya seharusnya orang yang sedang junub ya. Iya, iya. Orang yang sedang junub ini harusnya menjaga diri jangan sampai potong kuku, potong rambut, mengeluarkan darah, bekam. Iya. Karena nanti di yaumil qiyamah dikhawatirkan barang yang dia potong tadi itu menuntut dia nanti di yaumil Belum qiyamah. suci ya Pak. Iya. Jadi yuqalu kullu sya'ratin, nanti ada yang menyampaikan nanti di hari kiamat setiap satu rambut tadi itu dia menuntut lijana batiha kepada apa-apa yang udah dibawa oleh junubnya tadi yang hilang tadi itu, umpama dari rambut, dari potong kuku kayak gitu. Jadi kalau menurut Imam Ghazali itu jangan ya, kalau kita nggak tahu ya nggak masalah lah, Iya. kalian. Kan ketidaktahuan. Iya, Allah nggak Tinggal diri menghukum. kita lah ya Pak, misalnya kita merasa Iya. belum ini, enggak usah potong dulu lah. Iya, suci iya. dulu. Tapi kita yang sebagai tukang potong masa Kan nanya. Oh, dia nggak tahu, Bos. makanya nggak dosa dia. Oh, enggak usah, lebih baik enggak tahu ya, Bah ya. Kemudian yang kedua ada pendapat lain. Ada pendapat lain. Oh, enggak masalah katanya. Walaupun dipotong, orang sedang junub potong kuku enggak ada masalah. Itu sunnah saja menjaganya, jangan memotong kayak Iya, gitu. iya, Berarti kalau dipotong ya enggak masalah Iya. katanya kayak. Jadi ada dua pendapat, tapi kalau ditanya ke kami mendapat mengikut pendapatnya Imam Ghazali. Nah, kayak gitu. Imam Ghazali ini berhati-hati, jangan sampai apa-apa yang belum kita bawa mandi hilang dari diri kita. Jadi mandi junub dulu, barulah. Maka segerakan itu lebih baik. Nah, kayak gitu. Oke. Semoga terjawab ya, Dek. Amin. Ya, Kidding aja Bon, sebelumnya Bon, sebelum pertanyaan selanjutnya Bon. Masa si Dedek pelanggan baru nih Bon? Udah mandi junub belum? oh jangan, nggak usah. Bertarung itu. Bukan potong rambut. Kan malah lari Bon, ini pelanggannya Bon. Iya, bagi beliau enggak ada masalah. Bang Dedek, jangan khawatir, enggak dosa kayak gitu. Ya bagi mereka pun tergantung ikut pendapat yang mana. Iya, Pak. Nah, kalau memang pendapatnya Imam Ghazali seperti kami, hati-hati. Nanti di yaumil qiyamah dituntut oleh rambutnya, potongan kukunya. Tapi kalau ikut yang lain, oh enggak ada masalah. Monggo lah. Nah, Selanjutnya ya Pak. Tinggal 2 pertanyaan nih, Bah. Alhamdulillah. Iya, iya, iya. monggo. Adiba.re3823. Apakah diperbolehkan dalam Islam seseorang istri bekerja di luar rumah? Dan apa dampak negatif dan positifnya? Terima kasih. Jadi kami pernah dengar dari Mufti Al-Azhar itu, ada dalam kumpulannya Fatwa Al-Azhar. Jadi fatwa Al-Azhar, maka itu diizinkan bagi wanita bekerja sesuai dengan
kebutuhannya. Maksudnya keperluan mereka, Iya. mendesaknya mereka ini Kak. Kerja tidak mungkin wanita ini kalau tidak mendesak dari keluarga. Istilah memang dibutuhkan untuk dia kerja. Dah suaminya meninggal. Membantu. Nah, kalaulah suaminya ada pun suami tidak mampu memenuhi kebutuhan, maka itu diperbolehkan, tidak ada masalah. Oh, boleh. Boleh, asalkan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah kayak gitu. Apa syarat yang harus dipenuhi? Di antara syarat-syaratnya adalah pekerjaan yang dikerjakan wanita itu pekerjaan yang tidak keluar dari syariat. Ya, ngajar boleh, kantor boleh, jaga toko boleh. Nah kayak gitu. Yang enggak boleh kan yang joget-joget. Itu kan di luar syariat. Jual badan segala macam. Waliyahzubillah, ya toh? Kemudian yang kedua memang dapat dipastikan dia ini dapat izin. Dari suami. Iya dari walinya, dari suaminya, Ayah. dari ayahnya, ibunya kalau dia masih gadis, kalau dia sudah punya suami maka dapat izin dari suami. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, tidak ada campur baur dengan laki-laki, aman lah istilahnya tuh. Iya. Karena kalau sampai menyepi dia dengan laki, waliyahzubillah, ini bahaya ini. Nah seperti itu. Mudorotnya ya, Bang. Ya mudaratnya seperti itu. Jadi kalau bisa dia amankan dulu dia. Oh ini pekerjaan yang aman dan memang kerjaan yang mendesak lah. Iya. Kalau enggak tak usah lah. Kalau kata suami udah lah dek di rumah dah. Insya Allah lebih berkah. Tapi kalau memang dibutuhkan monggo asalkan bisa menjaga aurat juga di antaranya aurat kayak gitu. Jangan yang pekerjaan buka aurat tadinya udah bagus-bagus tutup aurat gara-gara pekerjaan. Kan ada nih yang tanya dengan kita, Pak kami diterima tapi kami harus lepas jilbab Betul. dan lain sebagainya. Pakaian agak ini. Sekarang kamu mau harta apa mau selamat? Nah, kita cari harta ini karena kita ingin selamat hidup dunia akhirat, ingin berkah. Jadi kejar dulu agama, dunia akan ikut. Jangan kejar dunia, agama tidak ikut. Tanam padi, rumput akan tumbuh. Tanam rumput, jangan kalian berhayal padi akan tumbuh. Kayak gitu. Salah boleh, tidak ada masalah. Yang penting memenuhi syarat. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir nih, Bang. Ya, Alhamdulillah kita udah di penghujung pertanyaan. Monggo. Dari Antonius Kristiadi 7291. Non muslim kayaknya. Iya. Ya. Selamat ya. Ojang, tolong tanya. Ngapa ya banyak ibadah agama lain suka dibubarkan sama oknum yang mengatasnamakan agama? Ya. Dan apa hukumnya membubarkan ibadah agama lain? Tolong tanyakan. Hebat pertanyaan. Jadi begini, Islam ini Masya Allah. Islam ini agama yang toleransi. Ya. Saya pikir ya, mohon maaf agama lain. Paling yang toleransi ini agama kita. Ya. Dan itu diajarkan oleh Allah, oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada pemaksaan untuk ikut agama Islam, segitunya pun tidak. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Sehingga harus membubarkan, harus kita tidak cocok dengan mereka. Tidak ada. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku, agamaku. Tanpa kita menjelek-jelekkan, membubarkan ritual agama lain. Tidak ada, kita harus toleransi. Silakan kalian mau mau bernatal. Saya juga biasa, walaupun harus datang saya di hari kedua atau di sore harinya atau apa. Biasa, kawan-kawan juga. Saya di Ketapang ini kan banyak kawan yang Chinese, dari Tionghoa ada, dari Kristen ada, bahkan ada Hindu. Tidak ada masalah. Itu adalah saudara kita bersyariah secara kemanusiaan, secara bernegara adalah saudara kita yang harus mendapatkan perlindungan dari kita. Kita umat Islam jangankan mau membubarkan mereka. Kita punya kewajiban untuk menjaga kenyamanan ibadah mereka. Loh iya, punya kewajiban. Nah, ini saya tak kasih tahu. Ini sahih. Jadi masyhur ini ceritanya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika di tahun yang ke-10 hijrahnya ke Madinah. Beliau kedatangan rombongan orang-orang Kristen dari Bani Najjar. 60 orang datang. Disambut oleh Nabi di mana? Di Masjid Nabawi.
Itu masyhur di Masjid Nabawi disambut oleh Nabi. Terus mereka kumpul di situ dengan Nabi, dengan para sahabat sampai sore hari. Kebetulan ini sorenya itu adalah sore Ahad, Minggu bagi mereka, Iya. yaitu ibadah. Tempat Ibadahnya mereka kan waktunya. Lalu mereka mau ibadah, dilarang oleh sahabat. Gimana caranya supaya nggak jadi ibadah? Iya. Ketahuan Nabi. Oh, Nabi langsung katakan da'auhum, sahabat. Biarkan mereka. Kaget sahabat. Ya Allah, betapa toleransinya Rasulullah kepada di Masjid Nabawi loh, coba. Jadi di situ Pak ini. Ya, iya. Istilahnya disewa. Iya. Iya. Ya dengan tapi tidak menghadap kiblat lah, kalau rasa kemana? Ke timur ya mereka ya. Iya. Yang menghadap ke mereka. Tidak ada masalah. Coba segitunya Rasulullah di Masjid Nabawi diizinkan. Tempat ibadah sakral kita rasanya, Bu. Iya. Lah, kenapa kok kita harus membubarkan mereka di tempat yang lain? Ya, untuk di masjid kita saja nggak ada Iya, masalah. Nabi aja enggak. Ada orang nggak boleh orang non Muslim masuk ke masjid, siapa bilang? Dalilnya mana? Nggak ada. Toleransi. Ada toleransi. Yang tidak boleh itu, yang boleh dibubarkan itu, kalau memang ada ajaran sesama agama kita, tapi ajaran tadi itu merusak. Nyeleweng. Ya, Iya. umpamanya mereka ingin merusak akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ini harus ditertibkan. Iya. Sama saja umpamanya ada ajaran Kristen lain yang merusak daripada ajaran Kristen yang sudah kita pahami bersama, kita anut, mereka anut bersama. Iya. Maka itu boleh dibubar. Wah, ini kayaknya merusak Kristen kami ini. Ini tidak cocok dengan Kristen kami yang ada di Ketapang ini. Boleh dibubarkan. Tapi kalau kita sesama saudara kita yang dari Kristiani, umpamanya dari Hindu, Tionghoa, jangan, saling menjaga dong. Malah dijaga. Iya. Dijagain orang ibadah. Iya benar. Jadi gini dia. Yang pertama tuh kalau agama yang diakui negara itu Iya. harus sama-sama dijaga. Dilindungi. Kadang kan gini yang dibubarkan itu kan agamanya yang tidak diakui, Bon. Iya. Dan juga misalnya agak penyelewengan dari misalnya agama Islam seperti Iya. disampaikan Abah, Iya. agama lainnya. Itu kan boleh, Bon. Iya. Sampai pernah saya ini dengan kawan ya, hari Ahad ya, kalau ketemu mereka hari Minggu lah. Ada di antara mereka yang tidak ke gereja. Ya, saya termasuk yang bukan marah sih, tapi nganjurkan, kenapa kamu nggak ke gereja kayak gitu. Ya, harusnya ke gereja, jadilah Kristen yang tahan. Ya, sama. Mungkin juga dari mereka pada kita. Iya. Teman, ini sudah waktunya. Iya. Kan indah tuh loh. Saya waktu kuliah sering. Nah kan, Ini diingatkan sama yang nanya ini. pernah kawan kami diingatkan gara-gara nggak puasa kan. Kamu itu gimana? Temanmu puasa dari Muslim semua, kok kamu nggak puasa? Bagus, saling mengingatkan, saling menjaga. Inilah toleransi yang Harmonis ya, sebenarnya. Bang. Kita di bawah undang-undang kok. Iya, betul. Ya, Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Boleh kita beda agama, kita tetap bersaudara dalam satu bingkai NKRI. Saya kira itu jawaban kami cukup ya. Ya, selesai, Bang. Jadi kami doakan kawan-kawan yang komentar, yang bertanya, semua mudah-mudahan sehat walafiat Amin. semuanya, segala usahanya dimudahkan oleh Allah, panjang umur, dan teruslah buka video kami, dakwah Amin. kami. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, monggo, insya Allah akan kita bahas di waktu-waktu yang akan datang sesuai dari permintaan beliau. Ini sudah sampai sore hari kita. Ya, Jangan sungkan-sungkan ya, Bon. Amin ya Rabbal. Oke, teman-teman, Amin, terima ya kasih. Rabbal Semoga penjelasan dari Abah tadi dapat membuat kita menjadi lebih baik ke depannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung kita terus supaya kita lebih tahu banyak tentang ajaran yang dibawakan Rasulullah SAW. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.